Mohon penjelasan Ustadz, bagaimana menurut Ustadz seorang yang berpendapat bahwa dosa sir tidak berdampak bagi orang lain. Dosa yang tersembunyi tidak berdampak bagi orang lain. Ketika dijelaskan oleh para ulama, maksudnya dosa yang dilakukan sembunyi-sembunyi karena tidak mempengaruhi orang lain atau tidak menjadikan orang lain mengikuti dia, sehingga waktu diingkari pun diingkari secara sembunyi-sembunyi. Kita nasihati secara sembunyi-sembunyi, tidak perlu disampaikan di depan umum. Itu maksudnya. Karena dipertimbangkan tidak mempengaruhi orang lain karena orang lain tidak mengikutinya. Adapun masalah pengaruhnya kepada orang lain, tentu semua keburukan, apalagi kalau diremehkan dan dia tidak segera bertobat darinya, akan mempengaruhi hidupnya dan hubungannya dengan orang-orang di sekitarnya. Sebagian dari para ulama salaf ada yang mengatakan, "Innila a'sillaha fa'ara dzalika fi khuluqi imraati." Aku pernah berbuat maksiat kepada Allah, yang kemudian aku melihat dampak keburukannya ada pada tingkah laku istriku. Jadi menjadikan hubungannya dengan orang-orang sekitarnya buruk. Karena barang siapa yang merusak hubungannya dengan Allah, maka hubungannya dengan orang-orang yang di sekitarnya, bahkan orang-orang yang paling dicintainya pun akan rusak. Naudzubillahi min dzalik. Sebagaimana orang yang merasa gembira ketika dekat dengan Allah, maka semua orang lain pun merasa gembira ketika dekat dengannya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan demikian. Man qarrat ainuhu billah qarrat bi kullu ain. Barang siapa yang merasa gembira, tenang jiwanya ketika mendekatkan diri kepada Allah, maka semua orang yang di sekitarnya akan merasa gembira ketika dekat dengannya. Jadi kalau dikatakan tidak mempengaruhi, tentu mempengaruhi. Kalau orang-orang di sekitarnya sudah tidak tenang dengan dia, maka tentu dia akan sulit menasihati mereka. Bahkan dalam kehidupannya itu akan sering menimbulkan masalah. Ditambah lagi sudah kita ketahui, perbuatan maksiat yang dilakukan oleh perorangan meskipun sembunyi-sembunyi, kalau dia tidak bertobat, tidak menyesali perbuatannya, ini merupakan sebab timbulnya berbagai macam musibah. Satu orang yang melakukan musibah satu, dua orang, tiga orang, dan seterusnya. Bagaimana makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Musibah apa saja yang menimpa kalian, maka itu akibat dari perbuatan dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan-tanganmu sendiri. Jadi tentu berdampak mendatangkan keburukan, kecuali kalau dia segera bertobat dan menyesali perbuatan tersebut.